Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Camat Salon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, hari ini jam 10 lewat 10 menit. Ini bulan Agustus. Biasanya kalau bulan Agustus itu rame sama pesanan-pesanan dari lingkungan sekitar lah. Salah satunya hari ini alhamdulillah dapat orderan dari Om Raffi. Dari RT 3 nih, dari RT-nya dia nih. Jadi kita akan bikin kaos untuk 17-an. Nah, desainnya udah siap nih. Bentar kita kasih lihat dulu desainnya sedikit. Nah, ini 03. 03 itu kan 03 ya, 03 lah. RT 03. Benar kan, Pi? Betul. Ini bagian belakang yang 03, terus ini di bagian depannya nih. Yang logo ini, yang logo gambar Garuda. Terus ini sablonnya hanya warna putih aja. Jadi untuk warna kaosnya nih namanya nggak tahu apa ini, pink apalah gitu, jenisnya sejenis pink, kurang lebih nanti jadinya mungkin seperti ini. Dan ini printernya seperti biasa di maintenance dulu, maintenance sebelum produksi. Jadi diganti dari damper Elixir menggunakan damper putih karena kita mau produksi ya. Nanti setelah selesai produksi baru dibalikin lagi dari damper putih menggunakan Elixir lagi biar lebih aman. Dan yaudah, pokoknya nonton aja video kali ini sampai selesai. Terus si Om Raffi lagi potong-potongin yang orderan Piop kemarin ya. Jadi ini sebenarnya video dari yang kemarin yang kita nge-press sampel untuk topi itu. Yaudah, kira-kira apa aja yang bisa ditemuin di video ini? Ikutin terus aja video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Sekarang kita udah mulai cetak dan ini putihnya pakai 50% nih. Ya, kalau nggak percaya silahkan dicek. Ini putihnya 50% dan settingan printernya pakai L800 atau 805. Jadi biasanya kalau yang pakai settingan L800 atau 805, kalau padnya nggak cocok itu 30% aja udah luber. Cuma kalau untuk pad film kreasi ini alhamdulillah dia di setting di 50%. Ya, mudah-mudahan sih nggak luber ya. Cuma kalau dilihat sekarang ini masih aman sih, masih oke. 80% nih. Ditambah dibantu dengan ini sih sebenarnya flexi heater DTF. Jadi dia bakal bikin keringnya agak lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan ini. Jadi kita colok dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, tadi habis break makan siang. Sekarang udah jam 2 dan kita masih lanjutin ini orderannya si Om Raffi untuk di RT-nya untuk dalam rangka 17-an ya. Dan oh ya, tadi juga alhamdulillah ada yang datang lagi. Jadi ini estafet nih. Jadi customer ini adalah yang dibawa sama customer gue sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat dulu gue pernah bikinin kaos TVJ kalau nggak salah. Jadi Sanggar Kesenian Tari gitu-gitu deh. Pokoknya dari salah satu kampus. Nah ini dia customer gue itu yang barusan gue ceritain, dia bawa temennya, entah tetangganya, entah orang di kompleknya gitu untuk bikin kaos di sini. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu cara gue berbisnis. Jadi apa ya, ngasih kepercayaan aja atau ngasih rasa percaya untuk customer yang datang biar dia nanti biasanya estafet tuh bawa-bawa teman-teman yang lainnya, bawa keluarga yang lainnya atau bawa tetangga yang lainnya gitu untuk bikin produk-produk cetak di sini. Dan dia tadi mau bikin sekitaran pokoknya di atas 50 piece lah. Jadi ada 2 kali order nanti. Yang pertama ini sekitaran berapa gitu untuk dipakai 17-an.
Terus berikutnya, untuk pemesanan berikutnya udah ada juga, udah di DP juga. Cuma jumlahnya masih belum pasti kayaknya. Nanti ditanyain lagi. Dan ini masih nyetak ya teman-teman. Jadi sekalian aja gue mau ngasih tips nih buat teman-teman yang pengen nyetak sablon DTF menggunakan settingan L800. Settingannya ya yang L800 ya. Kalau printernya masih pakai printer DTF Jaka yang basicnya L1800 menggunakan printhead L800. Itu biasanya setting di ripnya kan pakai L800. Nah, kalau ini gue pakai white-nya di angka 50%. Jadi dia lebih tebal banget ya. Warna putihnya tuh bener-bener tebal dan ya kalau pekat udah nggak perlu ditanyain lah. Dia udah pasti pekat. Nah, ini tebal banget nih, 50%. Dari mana angka 50% itu gue dapat untuk warna tinta putih? Itu dari hasil penggabungan ketika misalkan gue ngeprint untuk warna CMYK yang standar gitu, biasanya kan ink limit CMYK-nya itu sekitaran 25%. Terus white-nya itu kan 30%. Nah, 25 ditambah 30 itu sama dengan 55. Oke? Nah, di angka 55 ini, gabungan dari dua warna tersebut tadi, kalau gue pakai cetak tuh biasanya nggak pernah luber. Makanya gue bisa menarik kesimpulan bahwa PET film kreasi yang aman bisa dicetak untuk tinta DTF kreasi juga, itu ada di angka 55%. Makanya gue mengambil kesimpulan juga untuk warna putih ini kayaknya mampu nih dipakai di angka 50% gitu ya. Kenapa nggak dipasin 55%? Karena kalau 55% yang pertama ngejaga biar nggak terlalu, ya takutnya terlalu over lah, luber gitu ya. Terus yang kedua, kalau 55% itu kan gabungan antara CMYK sama white. CMYK itu kan biasanya lebih cair dibandingkan dengan white kan, karena white itu kan ada endapannya, ada adiktifnya lah yang bikin si tinta putih itu bisa melar kalau udah kering. Nah, makanya kalau misalkan hanya menggunakan warna putih gini aja nggak usah 55, jadi cukup 50 aja lah, karena dia udah pasti lebih tebel karena adanya si zat adiktif itu kayak gitu. Jadi 50 kayaknya udah cukup. Ya, ini sisa beberapa lembar lagi nih ya. Untuk cara ngeprintnya juga di kopis kayak gini. Jadi jangan berpikiran bahwa mesin print gini hanya bisa ngeprint sekali jalan cuma A3, A3, A3 gitu, enggak. Nah, kayak gini nih. Ini barusan dia udah selesai ngeprint, terus otomatis dia bakal ngeprint lagi di antrian yang berikutnya. Jadi ini bisa sampai kalian capek aja nungguinnya pokoknya. Tadi kita mulai dari jam 10-an lah, 10 lewat dikit lah. Terus sampai jam 12, terus ini masih lanjut lagi, paling ya sampai sore aja, sampai seberesnya ini. Gitu. Oke ya, kita lanjutin dulu. Oke, sekarang ini tahap berikutnya yaitu di press. Jadi tadi setelah di print, dikasih powder, terus di oven, maka jadinya nanti seperti ini. Nah, lembaran-lembaran kayak gini ya. Setelah ini nanti dipotong-potong. Karena ini ada untuk bagian belakang sama untuk bagian depan. Setelah dipotong-potong baru di press. Jadi di pressnya itu 2 kali. Nah, ini udah di press sekali nih. Untuk bagian belakangnya dulu nih mau di press. Ini udah selesai di press, jadi ditunggu dingin. Nanti setelah setelah dingin baru dilepasin. Nah, ini warnanya oke ya. Warna putih ketemu warna apa nih? Pink salem apalah tadi kata tamu yang datang ke sini, dia nanya warnanya, gue aja nggak tahu. Apa Pi warnanya Pi? Nggak tahu. Pokoknya pink gitulah, pink gemes. Oke, jadi ini nanti tinggal tunggu dingin dulu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Di press 15 detik, tunggu dingin, terus dilepas. Ini ada kayak semacam PET filmnya, dilepas plastik filmnya, baru nanti di press lagi sekali lagi dengan suhu dan waktu yang sama dan selesai. Seperti itu. Gue mau jadi apa emang?
Oke teman-teman, ini udah sore jam 5 kurang 15. Tadi udah selesai untuk press yang pertama bagian belakang. Ini lagi lanjutin untuk press yang kedua bagian belakang juga. Cuma ada kemungkinan untuk bagian depannya mungkin diterusinya besok kali ya. Nah kalau untuk sekarang kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi cocok untuk sebagian desain menggunakan yang limit 50% yang tebal. Tapi kadang-kadang juga tidak cocok untuk sebagian desain. Jadi cocok-cocokan. Bantuin tuh Arab itu. Oke, nanti kita ketemu lagi besok. Kita ketemu lagi besok ya, gitu. Bye-bye. One day later. Halo, selamat pagi. Bukan pagi, ini siang. Udah jam 11. Dan ini adalah video kelanjutan dari yang kemarin. Jadi Om Rapi itu lagi mulai ngepresin untuk bagian depannya ya. Jadi ini desain untuk yang acara 17-an di RT-nya sendiri. Nah, ini warnanya seperti ini. Ini depannya nih kayak gini nih. Nah ini udah 2 kali. Bisa menggunakan mesin press seperti itu yang untuk ukuran kaos yang standar 38x38, atau kalau misalkan kalian ada dana lebih bisa juga beli mesin press yang kecil, yang kotak ya, bukan mesin press yang ini, maksudnya bukan mesin press topi. Tapi ada bentuknya seperti mesin press topi seperti itu, cuma dia kotak, nggak melengkung. Kalau yang untuk topi kan melengkung ya. Oke, ini lagi diproses dan hari ini mungkin nanti agak sore kita mau hunting kaos yang pesanan dari yang Mbak datang kemarin ke toko 90 piece itu dalam rangka 17-an juga. Katanya batch berikutnya nanti ada lagi beberapa puluh piece lah gitu. Cuma masalahnya di bulan Agustus ini biasanya warna-warna yang mendekati warna merah itu agak susah. Jadi kita harus rebutan. Ini gue lagi ngecek dulu di beberapa tempat ya. Oke deh, nanti kita akan update lagi perkembangannya seperti apa seluruh proses yang ada di toko ini yang kita kerjakan sekarang. Mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala ya. Oke, jadi untuk proses produksi yang kaos si Om Raffi itu yang warna pink udah beres dan alhamdulillah udah masuk lagi orderan untuk ya dalam rangka 17-an juga lah. Ini agak lebih banyak, total mungkin sekitaran 128 piece. Dan ada cerita menarik, tapi nanti gue bakal ceritain aja di video berikutnya pada saat kita memproses orderan yang 128 itu ya. Ya udah. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga. Dan jangan lupa juga kunjungi website www.kreasi.id untuk mendukung channel ini di sana. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.